Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Retroid resmi meluncurkan konsol genggam terbarunya Pocket 6, membawa loncatan besar dibandingkan generasi Pocket 5, di mana konsol ini mengandalkan peningkatan performa, kemudian visual layar dan daya tahan baterai untuk menghadirkan pengalaman gaming Android yang lebih optimal. Retroid resmi meluncurkan ponsel genggam Pocket 6 sebagai penerus Pocket 5. Konsol terbaru ini menghadirkan upgrade di sektor performa, layar, dan baterai yang lebih besar. Pocket 6 masih mengusung desain yang ringkas dengan dimensi 210 x 87 x 17 mm dan bobot 320 gram. Bobot dan ukurannya sedikit meningkat dibandingkan Pocket 5, dapat dimaklumi karena konsol ini sekarang membawa baterai 6000 mAh. Pocket 6 masih mengandalkan panel AMOLED 5,5 inci Full HD, namun kini dengan refresh rate 120 Hz dan tingkat kecerahan 550 nits untuk visual yang lebih mulus dan terang. Pada sisi kontrol, gamer dibekali tombol D-pad, B, Y, X, A, 2 trigger analog, dan dual stick 3D Hall sensor yang ditambahkan aura pencahayaan RGB untuk nuansa gaming. Untuk spesifikasi Retroid Pocket 6 diperkuat chipset Qualcomm Snapdragon 8 generasi 2 yang menggantikan Snapdragon 865 pada generasi sebelumnya. Konsol ini dihadirkan dengan RAM LPDDR4X 8GB atau 12GB dan penyimpanan 128GB atau 256GB, memberikan performa yang lebih kencang dan stabil untuk beragam game Android. Untuk meningkatkan kenyamanan bermain, Retroid menambahkan sistem pendingin aktif dengan kipas, slot microSD, Wi-Fi 7, dan fast charging 27W. Retroid Pocket 6 sudah resmi tersedia di pasar dengan harga mulai $209 Amerika Serikat atau sekitar 3,5 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kamera saku analog terbaru dari Reto resmi dirilis dengan nama Snappic A1, membawa brand Kodak untuk menggait pasar fotografi anak muda. Di mana perangkat ini disebut menjadi opsi menarik bagi Gen Z yang ingin mencicipi sensasi memotret dengan roll film. Setelah sukses dengan Kodak Camera, Reto kembali membawa nama besar Kodak melalui kamera saku analog terbarunya, Snappic A1. Kamera ini dihadirkan untuk menawarkan sensasi fotografi analog yang retro namun tetap sesuai dengan tren anak muda. Masuk dalam kategori kamera saku, Snappic A1 membawa desain retro ringkas dengan dimensi 118 x 62 x 24 mm dan bobot hanya 117 gram. Kamera ini mengandalkan 2 baterai A3 sehingga pengguna tidak perlu pengisian ulang dan dapat digunakan secara praktis. Snappic A1 dibekali lensa 3 elemen optik dengan jarak fokal 25 mm dan bukaan diafragma f9,5. Reto mengklaim kamera ini mampu menghasilkan foto yang tajam untuk berbagai situasi berkat optik yang dipasangkan pada badannya. Untuk pemotretan kecepatan rana tetap di angka 1/100 detik yang ideal untuk kondisi cahaya terang, namun kamera ini juga dibekali flash internal otomatis untuk kondisi cahaya minim. Fitur Red Eye Reduction juga ditambahkan untuk meminimalkan efek mata merah ketika flash menyala sangat terang. Snappic A1 membawa fitur modern termasuk layar OLED untuk menampilkan informasi baterai, zona fokus, dan sisa roll film, serta fitur gulung film otomatis untuk kenyamanan pengguna. Untuk hasil foto yang kreatif, kamera ini juga dibekali fitur double exposure dan hadir dalam warna Rhino Grey dan Ivory White dengan harga $99 Amerika atau sekitar 1,6 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. PT Air Asia Indonesia Tbk atau CMPP menyiapkan penguatan operasional untuk menghadapi lonjakan perjalanan pada periode Natal dan Tahun Baru 2025. Perusahaan menyediakan lebih dari 434.000 kursi penerbangan dan menambah kapasitas di sejumlah rute dengan permintaan tinggi. PT AirAsia Indonesia Tbk atau CMPP menyiapkan penguatan operasional untuk menghadapi lonjakan perjalanan pada periode Natal dan Tahun Baru 2025. AirAsia Indonesia menyediakan lebih dari 434.000 kursi penerbangan untuk periode 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
Penambahan kapasitas ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan permintaan penumpang pada musim puncak akhir tahun. Manajemen memastikan upaya ini dilakukan agar mobilitas liburan tetap lancar dan terlayani dengan baik. Perusahaan juga menambah penerbangan pada rute domestik favorit seperti Jakarta Silangit, Jakarta Lampung, dan Jakarta Bali. Selain itu, JMPP memaksimalkan kesiapan armada dengan menargetkan pengoperasian sekitar 24 pesawat saat puncak perjalanan akhir tahun. Langkah ini diharapkan menjaga stabilitas operasional dan meminimalkan potensi gangguan layanan. Adapun di sepanjang 2025, AirAsia Indonesia memperluas jaringan penerbangan dengan membuka 7 rute baru, terdiri dari 3 internasional dan 4 domestik. Ekspansi ini meliputi Denpasar Adelaide, Denpasar Darwin, dan Surabaya Don Mewang untuk rute luar negeri, serta beberapa rute penghubung kota besar di Indonesia. Manajemen juga mendukung program diskon tiket pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas nasional. Berbagai sumber, iDectional. Pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama Julfi Hadi, di mana mundurnya Julfi Hadi disampaikan melalui surat resmi yang diterima perusahaan pada 25 November 2025. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama Julfi Hadi. Perseroan menerima surat pengunduran diri tersebut pada 25 November 2025. Corporate Secretary PGEO Kitty Andora menyatakan perseroan akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dalam batas waktu 90 hari kalender sejak diterimanya surat pengunduran diri. Langkah ini diambil sesuai ketentuan pasal 8 ayat 3 POJK 33 tahun 2014. PGEO tercatat mencetak kinerja yang kurang memuaskan sepanjang tahun 2025. Pendapatan memang naik sebesar 4,20% year on year menjadi 318,86 juta dolar Amerika Serikat, namun laba bersih anjlok 22,18% menjadi 104,26 juta dolar Amerika Serikat. Penurunan laba PGEO dipengaruhi oleh kenaikan beban depresiasi hingga 9,61% year on year sebagai dampak beroperasinya PLTP Lumut Balai Unit 2 pada Juni 2025. Di sisi lain, kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar 13,4 juta dolar Amerika Serikat akibat program Management and Employee Stock Option Program juga memberikan tekanan pada kinerja perusahaan. Rugi selisih kurs sebesar 10,22 juta dolar Amerika Serikat akibat penguatan mata uang yen Jepang turut menyebabkan tergerusnya laba PGEO. Namun perusahaan mengaku masih dalam level yang wajar dan saat ini fokus melakukan upaya lindung nilai untuk mempertahankan rugi kurs tidak melebihi 10 juta dolar Amerika Serikat. Tim Liputan, iDectional. Pemirsa, kinerja PT Summarecon Agung Tbk melemah sepanjang periode Januari hingga September 2025. Pelemahan mengakibatkan laba bersih turun lebih dari 41% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. PT Summarecon Agung Tbk, emiten berkode saham SMRA, mengalami penurunan kinerja keuangan sepanjang periode Januari hingga September 2025. Laporan keuangan terbaru menunjukkan kinerja perusahaan berada di bawah ekspektasi pasar dengan level profitabilitas menurun signifikan. SMRA mencatat laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp549,57 miliar per kuartal 3 2025. Nilai ini menurun 41,39% secara tahunan dari Rp937,75 miliar per kuartal 3 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya pembiaran keuntungan yang terkontraksi di tengah persaingan industri properti. Penurunan laba bersih bersumber dari melemahnya pendapatan neto yang hanya mencapai Rp6,41 triliun per September 2025. Angka ini menurun 14,86% year on year dari Rp7,53 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Dampak lanjutan terlihat pada laba kotor yang juga menurun menjadi Rp3,28 triliun atau terkontraksi 17,59% secara tahunan. Per 30 September 2025, SMRA memiliki total aset sebesar Rp37,03 triliun, naik dibandingkan Rp33,53 triliun per 31 Desember 2024.
Namun total liabilitas juga meningkat menjadi 22,10 triliun rupiah dari 19,70 triliun rupiah, sehingga menunjukkan beban kewajiban yang semakin besar. Di tengah tekanan kinerja, perusahaan masih mencatat penguatan kas dan setara kas menjadi 3,09 triliun rupiah di akhir September 2025. Angka tersebut naik dibandingkan 2,80 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu dan menjadi penguat likuiditas bagi operasional perusahaan. Tim Liputan, IDX Channel.